Shalom Aleihim Haferim. Selamat datang di channel Christian 777. Hari ini kita akan membahas sebuah konsep yang mungkin sering kita dengar tetapi jarang dipahami sepenuhnya. Cakrawala. Bagaimana dijelaskan dalam kitab Beresit atau Kejadian 1 ayat 6-8. Di dalam kitab suci, cakrawala bukan hanya batas antara langit dan bumi yang kita lihat setiap hari, tetapi juga memiliki makna yang mendalam dalam konteks penciptaan dan keteraturan alam semesta hingga hari ini yang diciptakan oleh Bapa Yahweh. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan cakrawala dalam teks kitab suci? Mengapa Elohim menciptakan cakrawala dan apa hubungannya dengan kehidupan kita sekarang? Dalam video kali ini kita akan membahas semuanya secara rinci, jadi pastikan kalian menonton hingga akhir karena akan ada banyak wawasan menarik yang bisa kalian pelajari. Serta jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Kitab Kejadian atau kitab Beresit merupakan kitab pertama dalam Torah atau kitab suci yang mencatat kisah penciptaan dan awal mula segala sesuatu. Salah satu bagian penting dalam kisah penciptaan adalah deskripsi mengenai penciptaan cakrawala. Dalam Beresit atau Kejadian 1 ayat 6-8, Elohim menciptakan cakrawala untuk memisahkan air di atas dari air di bawah. Mari kita telaah ayat kitab suci yang dalam ini dan memaknanya yang terkandung di dalam kitab Beresit 1 ayat 6-8. Ayat-ayat tersebut berbunyi, lalu Elohim berfirman, biarlah ada cakrawala di tengah-tengah air itu dan biarlah ada yang memisahkan antara air dengan air. Dan Elohim menjadikan cakrawala dan ia itu memisahkan antara air yang ada di bawah cakrawala dengan air yang ada di atas cakrawala. Dan jadilah demikian. Dan Elohim menyebut cakrawala itu langit, dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita melihat makna cakrawala. Pemahaman cakrawala dalam konteks yang ada mengenai cakrawala diartikan sebagai batas atau ruang yang memisahkan. Ini merupakan konsep yang penting karena menunjukkan pengaturan Elohim dalam penciptaan. Cakrawala menandai pemisahan antara dua elemen penting, air yang berada di atas yang mungkin dipahami sebagai atmosfer atau langit, dan air yang berada di bawah yang merujuk kepada laut atau sumber air di bumi. Itu yang mungkin menjadi pemahaman, tetapi dalam video ini kita akan belajar hal itu. Kemudian kita melihat bahwa simbol ketertiban penciptaan cakrawala menunjukkan bahwa Elohim menciptakan ketertiban di tengah kekacauan. Sebelum penciptaan terdapat kegelapan dan air yang tidak teratur. Dengan menciptakan cakrawala, Elohim membawa struktur dan keseimbangan dalam penciptaannya. Hal ini mencerminkan sifat Elohim yang teratur dan berkuasa. Namun kita juga melihat ada bahasa kiasan. Beberapa teolog berpendapat bahwa deskripsi tentang cakrawala dalam kitab Beresit bisa dipahami sebagai bahasa kiasan. Dalam konteks budaya kuno, cara orang memahami dan menggambarkan alam semesta mungkin berbeda dari pemahaman ilmiah modern. Cakrawala dapat dilihat sebagai gambaran dari kekuasaan Elohim yang memisahkan dan mengatur ciptaannya. Jadi, pentingnya cakrawala dalam narasi penciptaan bahwa penciptaan cakrawala pada hari kedua menandai langkah penting dalam urutan penciptaan. Setiap tahap penciptaan diikuti dengan pernyataan bahwa Elohim melihat ciptaannya itu baik. Dengan menciptakan cakrawala,
Artinya Elohim mengawali proses penciptaan dunia yang berfungsi dengan baik, sehingga siap untuk makhluk hidup yang akan diciptakan pada hari-hari berikutnya itu menjadi baik. Jadi cakrawala dalam kitab Beresit atau Kejadian 1 ayat 6 sampai 8 bukan hanya sekedar pemisah antara air di atas dan di bawah, tetapi juga simbol ketertiban dan kekuasaan Elohim dalam penciptaan. Kitab suci mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Elohim membentuk dunia dengan rencana dan tujuan. Melalui pemisahan yang dilakukannya, kita belajar tentang pentingnya keteraturan dan keindahan dalam ciptaannya, serta bagaimana segala sesuatu diciptakan dengan baik. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di sini. Mari kita simak pembahasannya secara mendalam dalam pengajaran berikut ini. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, semua yang percaya berkata, Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan mengajak saudara untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Pada hari Minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan kepada saudara tentang bentuk bumi kita. Bentuk bumi kita ini bukan bulat seperti bola, tetapi bentuknya adalah datar. Dengan kita sudah tahu bahwa bumi kita ini bentuknya datar, saudara-saudara, akhirnya banyak hal yang disingkapkan oleh Tuhan yang selama ini masih ada dalam pikiran saya terbuka semuanya. Hanya gara-gara saya tahu buminya itu datar, bukan bulat. Nah, malam hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan yaitu The Firmament. Firmament ini artinya cakrawala. Mari kita akan buka di dalam kitab Beresit 1 ayat 6 sampai ayat 8. Apa itu cakrawala, saudara-saudara? Sudah ketemu semua? Oh, sudah ya, gampang karena kitab pertama ini Beresit ya. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Elohim berfirman, biarlah ada cakrawala di tengah-tengah air itu, dan biarlah ada yang memisahkan antara air dengan air. Dan Elohim menjadikan cakrawala, dan ia itu memisahkan antara air yang ada di bawah cakrawala dengan air yang ada di atas cakrawala. Dan jadilah demikian, dan Elohim menyebut cakrawala itu langit, dan jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Ada satu pertanyaan yang baru sekarang saya temukan jawabannya, saudara, yaitu kata memisahkan air dengan air. Pernah nggak kita terlintas air dengan air kok dipisah? Lalu apa ini? Pandangan saya dulu, air dengan air dipisah itu artinya, oh itu berarti air yang di atas itu hujan, yang di bawah itu laut, kan gitu ya saudara. Pikiran kita begitu dulu, pikiran saya. Tapi dengan saya mengerti bahwa bumi kita itu datar dan ada kubah, lengkungan kubah inilah yang disebut dengan cakrawala. Nah, di situ saya langsung terbuka. Ini dia. Akhirnya saya memahami, saudara-saudara. Nah, barangkali saudara akan berkata, masa iya sih ada kubah? Ya, saya tunjukkan kepada saudara di dalam kitab Sefer Hayasher. Nah, ini saya tunjukkan ini dulu ya. Ini tempat kediaman Tuhan, saudara. Sementara di sini nih, ini air.
Nah, di sini itu air. Jadi yang disebut memisahkan air dari air itu berarti air yang di bawah dan air yang di atas. Ini air, melulu air, betul-betul air, saudara. Nah, inilah yang disebut dengan cakrawala. Ini cakrawala nih. Sementara matahari, bulan, bintang-bintang, awan itu ada di sini, di dalam kubah ini. Nah, ini kita bisa lihat di dalam kitab Beresit 1, 14-17. Ayo kita lihat. Beresit pasal 1 ayat 14-17. Dan Elohim berfirman, biarlah benda-benda penerang ada di cakrawala di langit untuk memisahkan antara siang dan malam, dan mereka ada untuk tanda-tanda dan untuk musim-musim dan untuk hari-hari dan tahun-tahun. Dan mereka ada sebagai benda-benda penerang pada cakrawala di langit untuk memberi terang di atas bumi. Dan jadilah demikian. Dan Elohim menjadikan dua benda penerang, benda penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, dan benda penerang yang kecil serta bintang-bintang untuk menguasai malam. Dan Elohim menempatkan mereka pada cakrawala di atas langit untuk memberi terang di atas bumi. Nah, ayat ini sama nggak dengan gambar ini, saudara? Sama tidak? Jelas sekali sama, ya. Ini bintang-bintang di sini, ini bulan, ini matahari, kemudian ini awan, dan ini ada di bawah cakrawala. Di atasnya cakrawala ini ada air. Baru di atas air itu ada Tuhan di sana. Oke, sekarang kita lihat yang lain, saudara-saudara. Yang tadi saya katakan bahwa bumi kita itu ada kubah. Nah, ini diteguhkan di kitab Henok pasal yang ke-18. Ya, kita baca. Aku melihat harta karun segala angin. Aku melihat bagaimana ia memberikan mereka kepada seluruh ciptaan, dan besar yang kokoh dari bumi. Dan aku melihat batu penjuru bumi. Aku melihat keempat, perhatikan kata keempat, keempat angin yang melahirkan bumi dan kubah surga. Saudara perhatikan kata kubah surga. Di dalam bahasa Ibrani kata surga itu shamayim. Shamayim itu bisa diartikan surga, bisa juga diartikan langit. Ya. Dan aku melihat bagaimana angin menghampar di kubah surga dan berdiam di antara surga dan bumi. Mereka adalah pilar surga. Aku melihat angin surga dan berputar dan membawa orbit matahari, semua bintang pada urutannya. Kemudian yang berikutnya, angin di atas bumi membawa awan. Aku melihat jalan para malaikat. Aku melihat di ujung bumi kubah surga di atas. Dan aku meneruskan perjalanan dan melihat tempat yang terbakar dan seterusnya. Saudara perhatikan kata kubah syamayim. Jadi kalau ada gambaran seperti tadi, ya, seperti gambar ini, berarti cocok ya, saudara. Ini tempat tinggal kita di sini. Kemudian ada kubah dan ada air. Nah, saudara yang terkasih, kita lihat lagi bahwa ini ada kubah. Nah, di masing-masing sudut ini ada 4 sudut. Ini ada malaikat penjaga, saudara. Ya, di sini tertulis angels at the four corners of the earth. Jadi
malaikat ada di keempat sudutnya. Ya, ini bisa saudara temukan di dalam kitab Difre Hayamim Aleph pasal 9 ayat 23 sampai 24. Ayo kita buka, kita cocokkan gambar-gambar ini dengan kitab suci, saudara. Kalau bumi kita bulat seperti bola, nggak ada sudutnya. Sudutnya di mana? Iya toh, nggak ada sudutnya, bunder kok. Tapi kalau flat atau datar, nah itu akan ketemu sudutnya. Difre Hayamim Aleph pasal 9 atau 1 Tawarikh pasal 9 ayat 23 sampai 24, beginilah bunyinya. Dan mereka serta anak-anak mereka mengawasi gerbang di bait Yahweh, bahkan di bagian dalam kemah sesuai tanggung jawab. Para penjaga berada di keempat penjuru mata angin, yakni timur, barat, utara, dan selatan. Jadi ini ada 4 sudut malaikat-malaikat yang menjaga di keempat sudutnya. Kemudian kita lanjut, saudara. Nah sekarang ini saudara lihat ini ya, ini kan cakrawala ya, ini cakrawala. Nah di cakrawala ini kita baca dulu deh yang membuktikan bahwa Tuhan itu di atas air. Di dalam kitab Beresit pasal 1 ayat yang kedua, kita baca dulu Beresit 1 ayat yang kedua. Dan bumi menjadi tak berbentuk dan hampa, dan kegelapan ada di atas permukaan samudera raya, dan roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Ini dia mengeram di atas permukaan air. Sekali lagi, peta ini adalah peta teologianya orang Ibrani, saudara, bukan teologianya orang Yunani. Ingat ya, jadi Tuhan itu ada di sini. Kemudian di sini ini ada jendela dan pintu Syamayim. Nah ini ketika zaman Nuh, saudara, ini buka, ini jendela ini terbuka sehingga air yang ada di atas ini gerocok keluar. Nah ini kita baca di kitab Sefer Hayaser pasal 6 ayat 14. Saudara perhatikan ya, seluruh mata air di dasar samudera raya terbelah. Samudera raya itu di bawah ini terbelah ya, dan jendela-jendela langit terbuka. Wah ini terbuka nih jendelanya. Dan hujan turun ke atas bumi 40 hari dan 40 malam. Bapak ibu saudara bisa bayangkan betapa mengerikannya suasana pada zaman Noah pada waktu itu. Saya membayangkan pada saat itu Noah, dia memberitakan kabar baik 120 tahun lamanya, tetapi tidak ada satu orang pun yang tertarik. Dan pada saat itulah Yahweh berkata kepada Noah, manusia tidak mau, tidak apa-apa, keselamatan sekarang saya bagikan kepada binatang-binatang. Sekarang kamu jaga di depan bahtera. Ketika nanti binatang-binatang lewat dan mereka membungkukkan kepala, suruh dia masuk. Nah binatang-binatang itu menjadi gambaran bagi bangsa-bangsa. Waktu itu binatang-binatang yang lewat ada yang membungkuk, ada yang tidak. Jadi kalau yang membungkuk langsung Noah bilang masuk, dia masuk. Ini gambaran dari orang-orang goyim. Orang-orang goyim sekalipun dia tahu sudah menerima undangan, tetapi kalau dia tidak menundukkan diri, lewat.
yang menundukkan diri masuk ke bahtera. Nah, pada saat itu diceritakan bahtera akhirnya ditutup oleh tangan Tuhan sendiri dan hujan mulai turun. Dikatakan bahwa pintu-pintu dan jendela-jendela Samayim terbuka dan air gerocok ke bawah, sementara sumber mata air muncrat ke atas. Jadi bumi betul-betul ditenggelamkan, saudara. Dan waktu bumi ditenggelamkan sampai di atas gunung, orang-orang berlarian ke atas. Ternyata di sana banyak binatang-binatang buas yang butuh selamat. Manusia-manusia yang berusaha untuk mendekati bahtera dicapik-capik oleh binatang itu, dan mereka semua mati. Binatang-binatang yang tidak sempat masuk pun juga mati. Nah, inilah gambarannya, saudara. Kemudian bumi kita ini itu seperti kayak ada kaki-kakinya ini di bawah. Itu bisa saudara temukan di kitab Difreh Hayamim Alef pasal 16 ayat 30 atau 1 Tawarikh. Di sana dikatakan begini: gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Ya, bumi ditegakkan, bumi tidak tergoyahkan. Jadi itu digambarkan sebagai seorang manusia yang memiliki kaki yang kuat, yang tak tergoyahkan. Nah, bumi ini bawahnya itu seperti ini. Ini ada Sheol. Sheol ini yang oleh orang Yunani, ya, teologi Yunani menyebutnya Hades. Tapi saya tidak mau menyebut Hades karena istilah Hades itu ada sangkut pautnya dengan mitos Yunani, di mana tempat penyiksaan yang dijaga oleh seekor anjing berkepala 3 yang bernama Cerberus. Dan saya tidak menggunakan istilah itu, tetapi saya menggunakan istilah yang berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Sheol. Yesua selama 3 hari waktu dia mati, dia masuk ke sini, saudara, sesuai dengan pengakuannya bahwa dalam 3 hari aku akan berada di perut bumi, pada hari yang ketiga aku bangkit. Nah, saudara yang terkasih, sampai di sini saudara bisa paham? Kita sudah memiliki gambaran yang semakin jelas. Kemudian saudara-saudara, saya juga perlu memberitahu kepada saudara bahwa ini kan cakrawala. Nah, ini sebetulnya adalah cakrawala yang tertinggi. Di bawah ini ada cakrawala lain yang disebut dengan atmosfer itu. Jadi langit itu ada 3 tingkat, saudara. Tingkat yang tertinggi itu ini yang paling tinggi. Nah, dari mana saya ngerti bahwa Samayim itu ada 3 tingkatan? Itu di kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 2. Di sana dikatakan begini: aku tahu satu orang di dalam Hamasya 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, Elohim mengetahuinya. Orang itulah yang direngut sampai ke langit yang ketiga. Nah, ini berarti ada orang yang direngut sampai ke atas, ke tempat kediaman Bapa. Ini langit ketiga itu, ini di atas ini tempat kediaman Bapa. Sementara gambaran atau bukti bahwa langit itu bertingkat itu ada di dalam kitab Amos 9 ayat yang ke-6 dikatakan, dialah yang membangun tingkat-tingkatnya di langit, dan dia telah mendasarkan cakrawalanya di atas bumi. Jadi inilah gambaran yang saya bisa tunjukkan kepada saudara sekalian agar kita semakin paham
Dengan kita tahu bumi kita berbentuk datar, maka banyak hal yang disingkapkan oleh Tuhan dan kita menjadi semakin paham, saudara-saudara. Nah, sekarang saya akan tunjukkan cara pembagiannya begini. Ini tanah, ini land, tempat kita berpijak atau bumi tempat kita berpijak. Saudara nggak usah bayangin atas, lihat aja di sini dulu. Ya, ini tempat kita berpijak itu adanya di sini. Kemudian di atas kita itu ada yang disebut dengan langit tingkat 1. Nah, ini di langit tingkat 1 ini, saudara, berkeriapanlah burung-burung di udara, binatang-binatang di udara. Ini yang disebut dengan langit tingkat 1. Coba kita baca ayatnya ya, di dalam kitab Beresit 1 ayat 8 dan ayat 20. Beresit pasal 1 ayat 8 dan ayat 20. Dan Elohim menyebut cakrawala itu apa? Langit. Dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Lalu di ayat 20, dan Elohim berfirman, biarlah air syarat dengan makhluk hidup yang berkeriapan, dan biarlah burung berterbangan di atas bumi, di atas permukaan cakrawala di langit. Nah, di atas kita ini ada berkeriapan burung-burung. Inilah yang disebut dengan langit tingkat 1. Kemudian saudara-saudara, di atasnya langit tingkat 1, di mana benda-benda ini, burung-burung ini tidak bisa naik ke atas, dan pesawat terbang pun hanya akan sampai di langit tingkat 1. Dia tidak akan pernah bisa naik melewati ini. Makanya kalau ada NASA yang mengatakan bahwa ada Apollo 11 yang ke bulan, padahal bulan itu adanya di sini, dia harus melewati cakrawala ini. Ini beda situasinya antara ini dan ini, saudara. Ya, jadi ini benda-benda langit itu adanya di sini, di langit kedua. Coba kita baca Tehillim 8 ayat 4 sampai ayat 5. Tehillim pasal 8 ayat 4 sampai ayat 5. Ketika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang telah engkau tetapkan, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya, dan anak manusia sehingga engkau memperhatikannya? Nah, ini di sini posisinya. Kemudian pasal 19 ayat yang kedua, di sana dikatakan, langit mewartakan kemuliaan Elohim dan cakrawala menyatakan perbuatan tangannya. Jadi di sini ada cakrawala, sementara benda-benda penerang, benda-benda langit itu adanya di sini. Matahari, bulan dan bintang itu adanya di sini, saudara. Dan kalau saudara melihat apa yang disampaikan oleh NASA, adanya planet Jupiter, planet Neptunus, Saturnus, dan nus-nus-nus yang lain, itu sebetulnya adalah bintang-bintang yang diberi nama dewa-dewa Yunani. Licik sekali ya setan ya, saudara. Jadi agar manusia itu selalu mengingat dewa-dewa mereka, itu mereka beri nama. Ada Neptunus, Saturnus, apalagi Merkurius, Os yang lain. Itu nama dewa semua. Ini adanya di sini. Makanya sekali lagi, pesawat atau apa dia hanya berputar-putar di sini, tidak bisa naik ke sini.
Dan saya katakan Apollo 11 naik ke sini itu bohong semuanya. Kemudian yang di atasnya inilah yang disebut dengan langit tingkat 3, di mana adanya air. Saya tidak tahu airnya itu seperti apa, tapi yang Tuhan beritahu bahwa di atas sebelum sampai ke tempat kediaman Bapa, di situ ada air. Dan itu sudah kita baca ayatnya tadi di dalam kitab Beresit 1 ayat 2. Air dipisahkan dengan air. Pernah nggak kita renung? Air dipisahkan dengan air, berarti ada air yang di atas, ada air yang di bawah. Jadi air yang di atas itulah di mana Tuhan itu mengerami, ya. Di kitab Beresit 1 ayat yang kedua, saya bacakan saja deh. 1 ayat yang kedua. Dan bumi menjadi tak berbentuk dan hampa, dan kegelapan ada di atas permukaan samudera raya. Roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Nah ini Roh Elohim itu mengerami di atas sini nih. Tadi kan captionnya kan begitu ya, gambarannya bumi kita yang ada kubahnya segala. Nah sekarang saudara-saudara, kita akan lihat lebih dalam lagi. Bintang-bintang ini bintang-bintang ini saudara-saudara, bisa dipakai untuk melihat kelahiran Yesua secara tepat melalui teori Saros. Makanya Benyamin bisa melihat di mana Yusuf berada, karena dia tahu hal ini. Sekali lagi, benda-benda inilah yang diamati oleh manusia untuk dia bisa melihat keberadaan manusia. Saya akan bacakan di kitab Sefer Hayaser pasal 53 ayat 18 sampai 21. Mungkin saudara masih ingat peristiwa ketika Yusuf berada di Mesir dan dipertemukan dengan keluarganya. Kakak-kakaknya dikerjain sama Yusuf, saudara. Dikasih piala, begitu sudah keluar, dipanggil, dianggap keluarga ini mencuri piala kerajaan. Nah di situ akhirnya kerinduan Yusuf untuk ketemu Benyamin terwujud, dan dia mempermainkan kakak-kakaknya yang pernah membuang dia sampai dia dijual menjadi budak belian. Dan memang kalau saya perhatikan, ini keluarga Yakub ini hebat, saudara. Yang namanya Yehuda, itu punya kekuatan yang luar biasa. Kalau saudara baca dalam kitab Yaser, itu Yusuf mau diajak berantem loh, saudara. Bahkan ketika dia meraung, wah gitu, itu seluruh Mesir kedengaran semua, sampai Raja Fir'aun itu ketakutan. Suara apa ini? Itu kehebatan Yehuda. Tapi saya tidak cerita di situ. Yang saya ceritakan adalah waktu itu Yusuf berpura-pura menjadi orang asing terhadap keluarganya. Lalu dia bertanya kepada Benyamin, kamu kan orang Ibrani, kamu pasti orang pinter, kamu pasti ngerti ilmu perbintangan, peta perbintangan kamu pasti tahu. Sekarang tunjukkan di mana Yusuf itu berada. Wah, dia lihat di sini, saya bacakan ya. Dan dia memerintahkan mereka untuk membawa ke hadapannya peta bintangnya. Perhatikan kata peta bintang, yang dengannya Yosef mengetahui semua masa. Yosef berkata kepada Benyamin, aku telah mendengar bahwa orang Ivri atau orang Ibrani mengenal semua hikmat. Apakah engkau mengetahui semuanya ini? Ini pembicaraan antara Yusuf dengan Benyamin. Lalu Benyamin berkata apa? Hambamu ini juga mengenal semua hikmat yang diajarkan oleh ayahku. Dan Yosef berkata kepada Benyamin,
Lihatlah sekarang pada peralatan ini, ketahuilah di manakah saudaramu Yosef berada di Mesir yang engkau katakan turun ke Mesir. Nah sekarang ceritanya itu si Yosef nguji Benyamin, saudara. Kira-kira gini, anak ini masih pinter apa tidak? Coba sekarang ini ada peralatan peta bintang, kamu cari yang namanya Yusuf itu ada di mana. Kalau saudara bagaimana? Nyari orang pakai peta bintang, saudara. Inilah hebatnya Benyamin. Dan Benyamin membongkar itu. Perhatikan, Benyamin memperhatikan peralatan dengan peta bintang-bintang di langit, dan dia bijaksana dan melihat ke dalamnya untuk mengetahui di manakah saudaranya itu berada. Jadi dia mencari saudaranya itu pakai peta bintang, saudara. Lalu lanjutnya Benyamin membagi seluruh tanah Mesir menjadi 4 bagian, dan dia mendapati bahwa yang sedang duduk di atas tahta di hadapannya adalah saudaranya Yosef. Kaget, saudara. Waktu Benyamin disuruh ngitung, dia hitung. Begitu tuh, kamu ini langsung ketahuan, saudara. Benyamin sangat heran, dan ketika melihat Yosef, melihat bahwa saudaranya Benyamin sangat tercengang, dia berkata kepada Benyamin, apakah yang kau lihat dan mengapa engkau tercengang? Jadi Yusuf belum tahu kalau Benyamin itu sudah ngerti, saudara. Dengan melihat peta bintang, dia hitung-hitung, dia lihat itu kaget, lah inilah Yusuf ini, saudara kita di depan kita, hanya dengan melihat peta bintang. Coba saudara perhatikan betapa hebatnya ilmu ini, saudara. Kita lihat ayat 21. Benyamin berkata kepada Yosef, aku dapat melihat melalui ini, melalui alat tadi, bahwa Yosef saudaraku duduk di sini bersamaku di atas tahta. Ketahuan, saudara. Hebat ya. Dan Yosef berkata kepadanya, akulah Yosef saudaramu, jangan ungkapkan hal ini kepada saudara-saudaramu. Lihatlah, aku akan melepaskan engkau pergi bersama mereka, dan ketika mereka telah pergi, aku akan memerintahkan supaya mereka dibawa kembali ke dalam kota, dan aku akan merebut engkau dari mereka. Hebat sekali, saudara ya. Ilmu ini kalau ada di zaman sekarang, orang pasti nganggep, oh ini dukun. Betul ya? Orang pasti akan datang, oh ini dukun ini. Tapi faktanya ini bisa dihitung, saudara. Tapi saya tidak tahu rumusnya seperti apa. Karena saya berdasarkan cerita ini, saya bisa tahu bahwa ini ilmu perbintangan ini yang dipelajari dan yang disebut dengan teori Saros, yang bisa menghitung kapan terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari. Itu hanya seperti itu. Tapi kalau Benyamin, wow, itu hebat sekali, sampai saudaranya berada di mana dia ketahuan, saudara. Ini kan melebihi dari GPS manapun. GPS saja bisa membuat orang kesasar, tapi ini luar biasa sekali. Inilah bukti bahwa sumber hikmat tentang tata surya, perbintangan dan lain-lain, sumber utamanya ada berasal dari Israel. Dan ilmu ini pula yang dipelajari oleh orang-orang Majus dari timur atau Babilonia untuk menemukan Yesua yang kala itu berumur 2 tahun. Jadi tidak heran kalau ada orang Majus bisa menemukan Yesua lahir di Bethlehem karena menggunakan ilmu ini, saudara, perbintangan ini. Nah, sampai di sini saudara paham atau tidak? Ini loh hebatnya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar terus supaya kita ini berhikmat. Jangan ngawur, saudara. Jangan kita terbawa emosi
giliran tidak sama, dicaci maki, diumpat, digoblok-gobloki, lawang belum membaca, belum nonton video, belum belajar, kok bisa goblok-gobloki. Apalagi saya sudah tayangkan video jelas-jelas di situ bagaimana kita selama ini dibohongi sama di Illuminati dan kita nurut saja. Kalau saya tetap berpedoman kepada bumi datar. Amin. Dengan kita mempelajari ini tentang bumi datar, semua terbuka, saudara. Banyak hal-hal yang baru yang saya dapatkan termasuk ini, pelajaran ini. Kita lihat yang berikutnya, saudara. Wise men still seek him, ya. Orang-orang bijaksana itu, ya, orang bijaksana itu terus dan sedang mencari dia. Kalau saudara membaca di dalam kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, orang Majus ini akhirnya menemukan Yesua. Saya baru hari ini menemukan gambar orang Majusnya banyak. Biasanya gambarnya orang Majusnya ada 3. Itu sudah kebohongan Kristen. Tidak pernah kitab suci menulis orang Majus itu ada 3. Tidak ada, saudara. Kalau persembahannya itu ada 3 jenis, itu iya. Tapi kalau orang Majusnya 3, tidak ada. Dan orang Majus itu datang menjumpai Yesua yang baru lahir, itu juga tidak benar. Karena kalau sampai orang Majus itu mendatangi Yesua yang baru lahir, secara logika Yesua tidak mungkin disunat pada hari yang ke-8. Karena besoknya Herodes sudah melakukan pembantaian terhadap bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Dan kata 2 tahun ke bawah itu pun itu didapat hasil dari hitungan kapan orang Majus itu melihat bintang. Coba kita akan buktikan kata-kata saya ini di kitab Matius pasal 2 ayat yang kedua. Coba kita lihat, saudara-saudara. Kitab Matius pasal 2 ayat yang kedua. Seraya bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah kepadanya. Jadi orang-orang Majus ini tanya sama Herodes, dan ini sebuah indikasi bahwa orang-orang Majus itu bukan sembarang manusia. Dia adalah raja-raja Persia yang memiliki kepercayaan Zoroaster yang menyembah dewa Ahura Mazda atau dewa bintang. Dan orang-orang ini juga ahli astronomi. Makanya dia melihat bintangnya, dia di timur, dia hitung. Persis seperti Benyamin mencari Yusuf. Dia hitung. Akhirnya dia ketemu. Wah, ini dia di Yerusalem. Yuk kita jalan ke Yerusalem. Dia siapkan ratusan onta. Karena ini raja-raja Persia, sehingga dia tidak mungkin jalan sendiri. Dia siapkan ratusan onta, jalan pergi ke Israel. Mereka tidak naik pesawat, tapi mereka naik onta. Apalagi kalau ontanya minum, lama pasti, saudara. Mereka berjalan terus sampai ke Yerusalem. Karena dia raja, maka yang pertama kali harus ditemui siapa? Ya raja juga. Dia ketemu sama Herodes. Kemudian dia tanya, aku sudah melihat bintangnya di timur. Ada seorang raja yang baru dilahirkan. Wala, kontan saja si Herodes terkejut. Apa kamu bilang? Ada raja yang dilahirkan? Wah, ini saingan, ini ngajak perang ini sama saya kalau begini. Tapi Herodes itu licik. Dia tanya, kapan kamu melihat bintangnya? Nah ini kan,
kapan kamu melihat bintangnya di timur itu, kapan? Terus si orang Majus tentu cerita kepada Herodes. Begitu cerita kepada Herodes, orang Majusnya pergi, dia mencari tahu kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, imam-imam. Dia panggil semuanya, lalu ditanya di mana sebetulnya raja yang baru lahir itu. Di Yerusalem. Coba kamu hitung, kamu lihat di mana raja yang baru lahir itu. Orang Farisi, ahli Taurat pada waktu itu memberitahu, dia bukan di Yerusalem tapi di Bethlehem. Kalau nyarinya di Yerusalem salah, nyarinya di Bethlehem. Menurut Torah dia akan lahir di Bethlehem. Akhirnya dia cari di Bethlehem. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-7. Di sana dikatakan begini, kemudian Herodes setelah memanggil orang-orang Majus itu secara diam-diam, dia minta kepastian dari mereka saatnya bintang itu nampak. Nah di situ dia tanya sama orang Herodes, sama orang Majus, saudara, kapan sih sebetulnya kamu lihat bintang itu? Lalu dihitung, dia akhirnya ngerti, oh lah kalau begitu berarti raja yang baru dilahirkan itu sudah berumur 2 tahun. Karena kamu lihat bintangnya di timur itu sekitar 2 tahun kamu berjalan sampai di sini. Nah disitulah saudara, Herodes akhirnya membuat sebuah pengumuman bahwa semua bayi 2 tahun ke bawah harus dibantai, harus dibinasakan, supaya jangan ada raja yang nyaingi saya sebagai raja yang paling hebat. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang saya katakan rahasia alam semesta itu dibuka. Barangkali saudara akan bertanya sama saya, kalau begitu berarti kita boleh dong belajar ilmu perbintangan, nanti kita bisa jadi peramal. Kalau menurut saudara boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kata kitab suci nggak boleh tuh, ya. Yaitu apa? Jangan sampai kita menjadi peramal, jadi cenayang, nggak boleh. Lagian kalau kita mau belajar sama siapa? Ayo, mau belajar sama siapa? Kecuali kalau saudara belajar sama si Benyamin, nah saya izinkan saudara. Ya, kalau saudara mau belajar boleh, tapi sama Benyamin. Tapi kalau saudara belajarnya sama Mbah Dukun, ya nanti dulu, saya tidak izinkan itu. Jadi lebih baik belajar atau tidak? Nggak usah, belajarnya kitab suci kita saja, ya saudara-saudara. Nah ini kan kita ini ada di apa, era pemulihan segala sesuatu yang nyimpang-nyimpang dipulihkan, termasuk pengajaran-pengajaran bumi bulat seperti bola pun dipulihkan supaya nggak ngaco, saudara. Nah malam hari ini saya ajarkan ini kepada saudara agar saudara itu menjadi orang yang berhikmat. Jangan asal kita ikut anut grup, walaupun resikonya kita dibenci, silahkan, emang gua pikirin, ya. Orang yang tidak mau belajar bisanya cuma kritik. Kalau saya lebih baik kalau tidak sependapat dengan orang, saya tutup mulut. Saya akan pelajari. Jangan sampai nanti kasusnya nama Bapak Yahweh terulang kembali. Betul ya saudara? Orang sudah ngomong wak-wakong ke sana kemari, ternyata yang dia omongin bener. Nah loh, mau kembali malu dah, karena sudah wak-wakong tadi, ya. Mau kembali ibarat seperti orang menjilat ludahnya sendiri. Akhirnya apa?
karena gengsi, jadi semakin jahatlah dia. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, pengetahuan-pengetahuan ini akan terus saya bongkar keluar supaya lebih banyak lagi hal-hal baru yang Bapak Yahweh singkapkan untuk kita. Amin. Dan saya percaya kalau Bapak Yahweh menyingkapkan untuk kita, pasti Tuhan akan menyatakan banyak mujizat atas hidup kita. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kita telah membahas konsep cakrawala dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Dan kiranya pembahasan ini memberikan wawasan baru tentang makna penciptaan dan keteraturan alam semesta menurut kitab suci. Ingat, cakrawala bukan hanya batas fisik antara langit dan bumi, tetapi juga simbol keteraturan yang diatur oleh Sang Pencipta, yaitu Bapa Yahweh. Jika kalian punya pertanyaan, pendapat, atau ingin berbagi pemikiran tentang topik ini, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pandangan kalian. Dan tentu saja, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di Christian 777 channel. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat dalam mencari kebenaran serta memperdalam pemahaman kita tentang ciptaan. Bapak Yahweh Beshem Adoni Yesua Masih Ruach Kudus memberkati kita. Shalom.